lainnya. Nah, ada pertanyaan dari teman-teman wartawan ke saya terkait dengan bagaimana nanti kalau peserta yang terkena COVID atau positif COVID. Mereka wajib untuk melaporkan kepada instansinya sehingga nanti peserta tersebut bisa dijadwalkan ulang untuk mengikuti seleksi. Nah, kebenaran informasi yang disampaikan oleh peserta kepada kita, kepada panitia, baik itu panitia instansi maupun Panselnas, itu akan sangat menentukan apakah kita betul-betul bisa melaksanakan seleksi ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat atau tidak. Prinsipnya adalah tidak ada peserta semaksimal mungkin. Kami tidak akan merugikan peserta. Jadi mereka nanti kalau memang mereka adalah positif COVID, maka yang bersangkutan akan kita jadwalkan ulang. Atau bagi peserta yang misalnya dia sudah melakukan rapid test antigen ataupun sudah melakukan swab tes PCR misalnya dan hasilnya negatif. Tapi pada hari H-nya ternyata yang bersangkutan hasilnya positif. Nah, bagi yang bersangkutan yang sudah terlanjur datang dan begitu dilakukan scanning suhu tubuh dan segala macam, ternyata yang bersangkutan positif COVID, maka yang bersangkutan nanti akan ditempatkan ujiannya di tempat yang sudah disediakan. Ruangannya ruangan terbuka, tidak ada AC-nya tentu saja karena sirkulasi udaranya harus terbuka luas. Dan bagi peserta yang bersangkutan, di setiap titik lokasi kami sudah menghimbau kepada seluruh panitia seleksi instansi, di setiap titik lokasi harus disediakan ambulans. Nanti kalau yang bersangkutan datang dengan menggunakan kendaraan umum, maka yang bersangkutan kemudian harus dipulangkan dengan menggunakan kendaraan ambulans. Jadi mereka tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan umum kembali karena sudah terdeteksi atau sudah positif COVID-19. Jadi supaya tidak terjadi penularan selama yang bersangkutan di dalam perjalanan. Nah, bagi peserta yang harus dijadwalkan ulang karena dia positif COVID, maka instansi wajib untuk membuat surat permohonan kepada Kepala BKN. CQ adalah Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian untuk dilakukan penjadwalan ulang bagi peserta yang bersangkutan. Nah, ini adalah beberapa hal di dalam rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 dengan nomor surat B115 Kepala Satgas PD-01.02/2021. Yang pertama, Ketua Satgas mewajibkan semua peserta harus melakukan swab test, rapid test PCR dalam kurun waktu yang masa berlakunya adalah 2 kali 24 jam. Atau rapid test antigen yang kurun waktu berlakunya adalah 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non-reaktif. Yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara 2021. Jadi kalau misalnya dia mengikuti seleksinya besok misalnya, maka paling tidak hari ini mereka sudah mengantongi hasil rapid test antigen. Jadi disesuaikan kira-kira 1 kali 24 jam waktunya. Kemudian seluruh peserta diwajibkan untuk menggunakan masker 3 lapis atau 3 play. Dan ditambah dengan masker kain. Jadi ada double masker. Karena kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa varian Delta ini tingkat penyebarannya luar biasa cepat dan menurut press conference teman-teman WHO yang kami baca, kalau COVID yang varian pertama, varian Alpha, tingkat penyebarannya masih membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalau misalnya saya berkomunikasi dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID, dan saya membuka masker selama berkomunikasi dengan yang bersangkutan, maka tingkat penularannya itu sekitar 15 menit. Tetapi yang varian Delta ini itu dalam 6 detik saja sudah bisa tertular. Itu report yang disampaikan oleh WHO beberapa waktu yang lalu. Nah, kami tentu sebagai yang bertanggung jawab di dalam penyelenggaraan ini tentu perlu berhati-hati betul, jangan sampai seleksi calon aparatur sipil negara ini kemudian menjadi klaster baru di dalam penyebaran COVID-19 itu sendiri. Jadi ini yang kami juga minta kerjasama dari seluruh peserta, bahwa mereka juga harus melaksanakannya dengan tertib dan
tentu kalau yang bersangkutan kemudian tidak menggunakan masker yang double, nanti kami tadi sudah meminta panitia juga untuk menyediakan masker di titik-titik lokasi. Sehingga kalau masih menggunakan satu lapis ya nanti mungkin bisa ditambahkan satu lapis lagi agar yang bersangkutan betul-betul bisa memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menularkan kepada yang lain kalau misalnya dia terkonfirmasi positif COVID. Kemudian menjaga jarak itu tetap physical distancing minimal 1 meter dan cuci tangan dengan sabun, ini adalah yang sudah normal kita lakukan. Dan ruang kegiatan juga maksimal diisi hanya 30% dari kapasitas normal ruangan. Jadi ini yang perlu kita secara bersama-sama. Nah, khusus untuk peserta yang seleksi di wilayah Jawa, Madura, dan Bali, maka yang bersangkutan wajib sudah mengikuti vaksin dosis tahap pertama. Jadi ini yang teman-teman Satgas meminta khusus bagi peserta Jawa, Madura, dan Bali, mereka wajib untuk sudah mengikuti vaksin dosis pertama. Namun demikian, kami sadar betul bahwa tidak semua orang kemudian kan bisa divaksin. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa divaksin, misalnya ibu hamil atau menyusui, kemudian penyintas COVID yang waktunya belum 3 bulan, kemudian orang yang komorbid yang kemudian tidak bisa divaksin, maka yang bersangkutan wajib untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa peserta tersebut tidak bisa divaksin. Jadi mereka masih tetap diberikan kesempatan, tapi harus membawa surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa divaksin karena beberapa alasan. Kemudian wajib vaksin ini di daerah Jawa, Madura, Bali, itu seluruh instansi itu harus segera berkoordinasi dengan Satgas COVID setempat untuk memastikan ketersediaan vaksin dan memobilisasi percepatan vaksinasi. Ini tadi juga sudah kami himbau kepada seluruh instansi waktu kami rapat koordinasi tadi pagi. Dan apabila ketersediaan vaksin pada H-3 itu ternyata tidak mencukupi, maka pansel instansi itu dapat memutuskan, tentu setelah berkoordinasi dengan kami di pusat, apakah peserta tadi wajib atau tidak wajib mengikuti vaksin. Kami tentu saja sangat mendorong bahwa prinsip utamanya adalah kita tidak boleh merugikan para peserta. Jadi ada memang kebijakan pemerintah yang harus kita penuhi, kita laksanakan secara bersama-sama, tetapi juga pelaksanaan agar upaya untuk mencegah penyebaran COVID ini betul-betul bisa kita minimalisir. Maka kerjasama dari semua pihak tentu sangat diharapkan dalam hal ini. Jadi bagi instansi-instansi yang kemudian ketersediaan vaksinnya di wilayahnya sangat rendah sehingga diperkirakan tidak mampu mencukupi kebutuhan peserta, maka mereka bisa bersurat dan nanti akan kita putuskan apakah peserta tadi wajib atau tidak wajib vaksin. Ini yang tadi juga sudah kami himbau kepada seluruh instansi. Itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sharing sebagai pembuka awal kepada teman-teman wartawan, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Karo Humas. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharmen.